Shalom, salam damai, salam kasih di dalam uh, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita pada hari ini ya, karena kita masih hidup lagi. Ya, kita masih bernapas, dan sudah pasti itu adalah karena anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik, kita bersyukur juga pada pagi ini ya, walaupun kita dapat bersama-sama berbakti bersama dalam satu bangunan, tetapi kita bersyukur sebab kita masih ada masa untuk bersama-sama di dalam kebaktian secara online pada pagi ini. Oleh itu, sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita nyatakan kerinduan kita untuk menyembah Tuhan lewat di dalam acara pada pagi ini. Dan kita berdoa dengan suara kedengaran, dan saya akan mengaminkan doa bersama kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji dan termulialah nama Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau saja yang layak menerima segala pujian. Terima kasih Bapa surga buat kesempatan pada hari ini Tuhan, di mana bukan saja kami dapat melihat keindahan ciptaan-Mu, tetapi kami masih bernapas, kami masih hidup, dan kami tahu ini semua adalah karena kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Yesus. Dan pagi ini Tuhan, kami datang pada Engkau lewat di dalam acara pada pagi ini Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kami mau naikkan beberapa bahan doa kami pada pagi ini Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya kepada Engkau sajalah kami menyatakan segala pergumulan di dalam kehidupan kami, karena Engkau Allah yang mengetahui, Allah yang mendengar setiap seruan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa surga. Bapa surga, kami berdoa khusus untuk negara kami Malaysia Tuhan. Biarlah Engkau memberkati negara kami ini Tuhan. Engkau memberikan kebiasaan kepada para pemimpin bagi negara kami Malaysia, dan khususnya negeri kami Sabah Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka hikmat supaya mereka dapat mentadbir negara kami ini dengan penuh hikmat dan kebiasaan daripada Engkau sendiri. Biarlah Tuhan negara kami ini, negeri kami Tuhan, di dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, kami juga memperdoa khusus untuk sakit penyakit yang saat ini Tuhan, khusus sakit penyakit yaitu pandemik COVID-19 Tuhan, yang masih lagi mencangkiti, yang masih lagi menakutkan kami Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau akan melindungi kami, Engkau akan membungkusi kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dijauhkan daripada segala berbahaya, dari segala malapetaka. Terima kasih Bapa surga buat berkat penyertaan-Mu. Bapa surga, kami juga berdoa khusus untuk anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mohon juga Engkau memberkati mereka satu persatu Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat kebiasaan, supaya mereka juga dapat bertumbuh dengan penuh hikmat daripada Engkau sendiri. Engkau berkati mereka Tuhan, supaya menjadi pribadi yang siap untuk menjadi pemimpin, menjadi pelapis pemimpin kepada pelayanan-Mu dimanapun mereka akan berada pada masa akan hadapannya Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Baik, khusus masa tempat ini Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Engkau membagi setiap pribadi yang Engkau sudah persiapkan untuk pelayanan pada hari ini Tuhan. Engkau bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami layak untuk menyembah Engkau, layak menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Bapa surga, kami juga berdoa segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh jahat yang coba menggui kami pada hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami patahkan, kami hancurkan. Biarlah Tuhan kami bebas untuk melayani Engkau lewat di dalam program pada hari ini. Terima kasih Bapa surga, terpuji dan kemuliaan nama-Mu. Kami kembalikan pengucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Mari semua jemaat yang percaya mengatakan amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita, dan mari kita nikmati hadirat Tuhan lewat di dalam kebaktian
pada hari ini. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada, apapun keadaan kita saat ini, saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan menyentuh kehidupan kita. Tuhan memberkati semua. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Doakan pujian penyembah kita pada hari ini. Kita naikkan pujian dalam ibadah kita pada hari ini. Tadau dikit, tadau Tuhan, mamarayo toko Tuhan, wogoso rusak Tuhan, kumarajait kinawonu. Kaino, oi tong pinay, mamarayo toko Tuhan, wogoso rusak Tuhan, kumarajait kinawonu. Pengusiko toko ngawi, ipuhawang kinorohingan, Yesus Kristus kang pamasih, kumaton sanay dati, pangsayo toko ngawi, sanang ditasonon, tutanang toko kinorohingan. Tadau diti, tadau Tuhan, mamarayo toko Tuhan, pologoso rusak Tuhan, kumarajait kinawonu. Kaino, oi tong pinay, mamarayo toko Tuhan, pologoso rusak Tuhan, kumarajait kinawonu. Pengusiko toko ngawi, ipuhawang kinorohingan, Yesus Kristus kang pamasih, kumaton sanay dati, onsoyo toko ngawi, onsanang ditasonon, tutanang toko kinorohingan. Pengusiko toko ngawi, ipuhawang kinorohingan, Yesus Kristus kang pamasih, kumaton sanay dati, onsoyo toko ngawi, onsanay ditasonon, tutanak toko kinorohingan. Pengusiko toko ngawi, ipuhawang kinorohingan, Yesus Kristus kang pamasih, kumaton sanay dati, onsoyo toko ngawi, sanang ditasonon, tutanang toko kinorohingan, tutanang toko kinorohingan, tutanang toko kinorohingan.
saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dimanapun kita berada pada saat pagi hari ini, mari dengan sungguh-sungguh kita bawakan pujian penyembahan ini. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sekali lagi kita bawakan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Shalom semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena 1 minggu yang sudah berlalu di dalam kehidupan kita, kita sadar bahwa Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah menyertai di dalam kehidupan kita, sehingga kita ada hari ini, kita masih hidup, kita masih bernafas, semuanya karena kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan lebih daripada itu, kita bersyukur kepada Tuhan karena membolehkan kita untuk bersama-sama beribadah, meskipun hanya secara online, tetapi kita puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan membuka jalan sehingga kita boleh bersama-sama. Dan juga kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah,
firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama, saya ambil dalam kitab Yesaya, dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat pertama sehingga ayat yang ke-17. Di dalam pembacaan ini saya menarik satu tema, yaitu kuat di dalam Tuhan. Nah, saya tidak akan membacakan ayat demi ayat, tapi saya menceritakan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Nah, ini menceritakan tentang kisah ataupun tentang bangsa Israel yang dimana pada waktu itu mereka sedang berhadapan. Mereka dalam keadaan kesulitan karena mereka boleh saja dalam keadaan yang bahaya. Karena kenapa? Karena ada satu ancaman bagi mereka, yaitu Raja Asyur yang ingin datang untuk memerangi mereka, dan mereka sadar akan kekuatan yang ada pada mereka. Mereka mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengatasi, mereka tidak dapat melawan karena bangsa Asyur lebih kuat dan bangsa Israel mereka tidak dapat dibandingkan karena dengan jumlah yang sedikit yang ada pada mereka. Dan inilah yang keputusan yang mereka ambil. Akhirnya untuk mengatasi semuanya, mereka meminta pertolongan kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan di dalam hal ini mereka kita dapat lihat bahwa mereka meminta pertolongan kepada bangsa Mesir. Nah, kepada bangsa Mesir. Dan kita dapat lihat di sini bahwa bangsa Israel lebih meminta pertolongan sesama manusia. Ya, mereka lebih suka meminta pertolongan sesama manusia. Dan mereka tidak pun meminta pertolongan daripada Allah. Dan inilah yang membuatkan Allah sangat marah dengan bangsa Israel. Nah, dosa dan kesalahan yang mereka lakukan ini membangkitkan kemarahan Tuhan atau membangkitkan kemarahan Allah. Karena kita dapat lihat di sana, yang pertama bahwa mereka merencanakan sesuatu itu tanpa bertanya dengan Tuhan. Ya, mereka lebih meminta kekuatan pertolongan itu kepada bangsa yang lain, yaitu sesama manusia. Dan inilah yang membuatkan Tuhan sangat marah dengan mereka. Karena kenapa? Mereka lupa akan Tuhan, mereka lupa akan apa yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu Allah mengeluarkan mereka daripada perambahan bangsa Israel. Dan mereka lebih kepada mencari kekuatan sesama manusia. Dan inilah membuatkan Tuhan sangat marah dengan mereka. Ya, mereka lebih memilih, bahkan juga langsung tidak terfikir pun akan Allah. Mereka lebih menggunakan pemikiran mereka yang merencanakan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan atau bertanya dengan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan marah kepada mereka. Dan mereka juga bersekutu dengan bangsa yang lain. Maksudnya di sini adalah meminta perlindungan kepada bangsa yang lain, yaitu bangsa Mesir. Dan inilah juga yang Tuhan sangat marah bagi mereka, bahwa bukan meminta perlindungan daripada Tuhan, tetapi mereka lebih kepada meminta kepada perlindungan daripada sesama manusia. Ya, bukan atas persekutuan dorongan daripada Roh Allah, ya, tetapi atas secara manusia mereka meminta perlindungan. Dan inilah yang membuatkan Allah sangat marah dengan mereka, dan mereka berdosa kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah, ya. Dan ini juga mengajarkan kepada kita sebagai jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
dalam keadaan apapun yang kita sedang hadapi dalam kehidupan kita. Kita dilandai dengan masalah, kita tersepit dengan masalah, bahkan mungkin juga boleh membuatkan kita dalam keadaan yang bahaya. Tapi mari kita cari Tuhan, mari kita minta kekuatan daripada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus, lebih kepada Tuhan, bukan sesama manusia seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel yang membuatkan Allah marah dengan mereka karena mereka tidak berpikir untuk bertanya dengan Allah. Mereka tidak berpikir untuk meminta pertolongan daripada Allah yang sudah pun pernah menolong mereka. Jadi sebagai jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita libatkan Tuhan dalam apapun situasi di dalam kehidupan kita. Mari kita bertanya dengan Tuhan, kita meminta pertolongan, dan bukan atas karena kekuatan yang ada pada kita atau sesama manusia meminta pertolongan, kekuatan sesama manusia, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam hal ini juga untuk menghindari bagaimana kita terhindar daripada dosa Israel ini, seperti apa yang mereka lakukan ini, ya, dosa yang kesalahan yang mereka lakukan ini, untuk menghindar supaya hal ini tidak kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, seperti di dalam ayat 15 dalam Yesaya 30 ayat 15, ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Nah, ini kita dapat melihat bahwa bagaimana untuk kita terhindar untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel, karena ini membuatkan Allah sangat marah dengan mereka, ya. Dan hal yang pertama yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu ayat yang ke-15 ini mengatakan bahwa tinggal diam, maksud tinggal di dalam Tuhan. Ini harus kita lakukan bersama-sama, ya, tinggal di dalam Tuhan. Nah, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini menceritakan tentang pohon pokok yang mana harus ranting-rantingnya itu harus melekat kepada pohonnya, ya. Dan kalau rantingnya itu dipisahkan daripada pohonnya, pasti dia akan layu, pasti dia tidak akan mampu bertumbuh dan berbuat apa-apa. Demikian dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai yang mengikuti Tuhan, ya, kita harus tinggal diam di dalam Tuhan seperti ranting yang melekat kepada pohonnya. Demikian kita, ya, kita ini digambarkan sebagai ranting dan pohon itu adalah Allah sendiri. Kita harus tetap melekat kepada pokoknya, ya. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena sangat jelas di luar aku kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa, ya. Lebih daripada itu adalah kesia-siaan. Jadi ini yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita tidak boleh jauh daripada Tuhan, kita tidak boleh tinggalkan Tuhan, ataupun kita tidak boleh terpisah daripada Tuhan Allah. Kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah yang sudah membuktikan dan banyak mukjizatnya yang Dia sudah lakukan dan menyatakan Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus dari
dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, bagaimana kita dapat menghindari daripada hal yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya. Yang kedua itu adalah tinggal tenang. Nah, dalam ayat 15 ini dia mengatakan bahwa selain tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang. Apa yang dimaksudkan di sini adalah tinggal tenang adalah yaitu kita bertenang, ya. Kita bertenang, dan dalam keadaan kita bertenang, kita boleh berdoa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena dalam ayat 1 Petrus 4 ayat 7b, ya, dengan tenang, ya, dan dapat berdoa meminta pertolongan dari Allah, ya. Dengan kita bertenang, kita boleh berdoa dan meminta pertolongan daripada Allah, ya. Inilah yang perlu kita lakukan. Kita harus tenang kalau kita berhadapan dengan situasi yang apapun, ya, yang mungkin juga menyebabkan kita dalam keadaan yang bahaya dan sebagainya. Kita perlu bertenang. Kita bertenang sekejap, dan kita datang untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena satu hal yang kita tahu bahwa hanya di dalam Tuhan kita punya pengharapan, ya. Dan saat kita datang berseru dan meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan akan pasti memberi kekuatan kepada kita. Ini Tuhan yang luar biasa. Jadi kita harus tetap bersikap tenang, ya, apapun situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Dan yang ketiga di sini adalah bagaimana kita terhindar dari dosa yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang ketiga adalah tetap percaya kepada Allah, ya. Nah, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, ini juga yang harus kita pikirkan bersama-sama, yaitu kehidupan kita ini adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya sekadar apa yang kita lihat di sekeliling kita, tetapi dengan penuh iman kita percaya kepada Tuhan. Maksudnya apapun situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, kita tetap percaya dan tidak akan tergoyangkan atas kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita melihat keadaan yang kacau bilau, ya, kita lihat bahwa sangat membuatkan merasa takut dan sebagainya, tapi kita tidak akan tergoyah. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberi kemenangan, yang memberi pelapasan bagi kita atas apapun situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, pada saat ini ataupun juga di masa-masa akan datang. Apapun yang kita lalui di dalam kehidupan, karena tidak tahu apa yang akan berlaku di masa akan datang. Tetapi mari tetap percaya kepada Tuhan, tidak akan goyah, tidak akan berpindah akan kepercayaan kita kepada Tuhan, ya, tidak akan berubah atas kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Inilah iman yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, supaya apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya, yang membuatkan Tuhan marah dengan mereka, dan Tuhan katakan bahwa kalau mereka tidak bertobat, maka ya mereka akan mendapatkan apa yang atas perbuatan mereka, sesuai dengan perbuatan mereka itulah yang mereka akan dapat, ya. Jadi sebagai jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, ya. Akhir daripada itu di dalam Efesus 6
Dalam Efesus pasal 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, maksudnya di sini adalah kita harus kuat dalam menempuhi apapun cabaran masalah di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus kuat. Dan di dalam kekuatan itu adalah dasar kekuatan kita adalah Allah sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melewati semua perkara yang sedang berlaku di dalam kehidupan kita, dan kita juga tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, mari kita belajar apapun situasi yang sedang berlaku, meskipun sampai itu membahayakan nyawa kita, tapi mari kita belajar untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, kita meminta kekuatan yang berasal daripada Allah sendiri, bukanlah meminta kepada pertolongan secara manusia, kekuatan yang ada pada manusia. Ya, sehingga maksudnya melupakan Tuhan, ya, tidak berpikir kepada Tuhan, tidak bertanya dengan Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dari jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kuat, mari kita tetap kuat, dan di dalamnya dasarnya adalah kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan semuanya kita dapat melaluinya itu dengan penuh kemenangan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dan saya harap kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita benar-benar melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu bahwa ini sangat sukar untuk kita lakukan, apalagi pada waktu kita berhadapan situasi, dan kalau itu berbicara tentang nyawa kita, ya, kita mungkin akan bertindak sama seperti bangsa Israel, tapi firman Tuhan mengajarkan kita supaya tidak melakukan hal itu, kesalahan atau dosa yang menyebabkan Tuhan marah. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa mari datang kepada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Apapun yang kita mau lakukan, kita utamakan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Pasti Dia lakukan. Kalau dulu Tuhan sudah melakukan hal-hal mukjizat-mukjizatnya, pertolongan-pertolongannya, ya, hal yang sama tetap berlaku di dalam kehidupan kita. Saat kita berseru dan meminta pertolongan kepada Tuhan, hal yang sama Tuhan akan bertindak dan menolong bagi kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dan terima kasih bagi kita, dan saya harap kita terus diam ataupun terus melakukan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Untuk meresponi untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini, mari kita responinya dengan doa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di syurga, terpujilah nama Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau karena Engkau sudah berbicara dengan kami melalui dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini, yang berbicara tentang kuat di dalam Tuhan, dan banyak hal yang kami telah pelajari di dalam firman-Mu ini ya Bapa di syurga. Dan tolong bantu kami ya Bapa, supaya apa yang sudah diajarkan ini, inilah yang kami lakukan, inilah yang kami praktikkan di dalam kehidupan kami di masa-masa akan datang. Meskipun sangat sukar bagi kami, tetapi kami percaya ya Tuhan, karena kami tahu pengharapan dan pengandalan kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih ya Bapa di syurga. Bapa di syurga, dan dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan sebentar nanti ya Tuhan, kami mohon supaya Tuhan terus menyertai dan mengukusi kami dengan kuasa darah-Mu, dan memberikan kami damai sukacita yang datang dari Allah sendiri. Terima kasih ya Bapa di syurga. Terpujilah nama Engkau, dan kami sambut semua berkat yang kami terima pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita, persekutuan kita pada pagi hari ini. Untuk pengumuman bagi jemaat kita yang ingin menyampaikan persembahan kasih, dan juga mungkin persepuluhan,
boleh bingin terus ke ikon sidang seperti mana yang tertera di screen Anda ketika ini, dan juga boleh berhubung dengan bendahari sidang. Dan akhir sekali, terima kasih untuk persekutuan kita, kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam ibadah kita secara online. Sampai jumpa lagi dalam ibadah kita seperti ini di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi semua. Mari kita berjemaat, kita berdoa, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, apa yang bakal berlaku di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menyertai kami dalam ibadah pada pagi ini, Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus bekerja lewat daripada keadaan pandemik ini, Tuhan. Kami terus diberkati lewat ibadah pada permulaan sehingga selesainya pada hari ini, Tuhan. Kami ingin menyerahkan segala apa yang kami ingin sampaikan lewat daripada doa-doa ini, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau akan menyertai kami, Tuhan, di sepanjang kehidupan kami. Untuk hari-hari yang akan datang, Engkau menyertai dalam pekerjaan kami, setiap langkah kami. Begitu juga dengan pekerjaan kami, begitu juga dengan kesehatan kami. Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu, Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari segala perkara yang tidak baik, Tuhan. Saat ini juga, Tuhan, kami serahkan jemaat kami yang ada di mana saja. Engkau akan kuatkan, Tuhan. Engkau sentiasa memberkati, melindungi, menjaga, dan menjauhkan daripada perkara-perkara yang tidak baik, sehingga kami juga, Tuhan, sentiasa haus dan rindu akan hadirat-Mu, Tuhan, untuk bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Begitu juga dengan mendengar firman Tuhan Yesus. Kami juga tidak pernah lupakan anak-anak kecil kami, PKK kami, Tuhan. Kiranya Engkau terus menjaga, melindungi mereka, memberkati anak-anak ini bertumbuh dengan iman yang kuat, Tuhan. Dan kami serahkan juga ibu bapa yang menjaga dan memberkati mereka lewat daripada apa yang mereka pelajari, Tuhan, di rumah, Tuhan. Kiranya itu akan menjadi kekuatan bagi mereka, Tuhan. Kami percaya anak-anak kami ini, Tuhan, Engkau jaga dan diberikan pengertian. Tuhan Yesus, kami juga, Tuhan, serahkan ibadah online ini, Tuhan, yang akan kami lakukan lagi pada minggu yang akan datang. Kiranya Engkau memberkati semua yang bekerja bersungguh-sungguh untuk menyediakan ibadah ini, Tuhan. Biarlah semua ini, Tuhan, Engkau lah yang berkuasa, Engkau akan berkarya, dan kami akan melakukannya, Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana. Tuhan Yesus, kami terus berdoa, Tuhan, dalam keadaan sekarang ini, Tuhan. Kiranya Engkau menjaga, melindungi kami, Tuhan, bersama keluarga kami. Berikan kami kekuatan, perlindungan, dan penjagaan setiap waktu, Tuhan. Baik anak-anak kami yang belajar, Tuhan, jauh daripada keluarga masing-masing, Engkau akan menyertai juga mereka, Tuhan. Lindungi mereka, Tuhan, sehingga, Tuhan, kami dapat suatu saat nanti, Tuhan, kami dapat bertemu di rumah, Tuhan, beribadah seperti biasa, dan melalui Injil juga, Tuhan, kami sentiasa dikuatkan. Terima kasih, Yesus, Engkaulah Tuhan dan kekuatan kami. Kami serahkan semua doa ini, Tuhan, hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Amin. Dan semoga Tuhan memberkati kita berjumpa lagi dalam ibadah